Shalom Oma dan Opa. Apa kabarnya? Kita percaya kalau kita boleh ada sampai pagi ini dan hari ini, semua karena kebaikan Tuhan yang luar biasa. Amin. Oma dan Opa boleh lihat temannya di kiri, di kanan, di belakang. Cuma bilang, hai, kamu awet muda. Jangan bilang tua ya. Hai, kamu awet muda. Semuanya dalam keadaan baik ya Oma dan Opa ya. Nanti bulan depan ajak teman-temannya. Amin. Kita percaya 2-3 orang berkumpul Tuhan Yesus hadir. Yes. Yang mau katakan yes. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Sorak-sorai Tuhan kita luar biasa.
lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Mari kita lanjutkan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran ku tinggikan Engkau Tuhan melebihi segalanya, lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sorak-sorai buat dengan dasar, sorak-sorai buat dengan dasar. Kami tahu Kau Allah yang hadir. 2-3 orang berkumpul, Tuhan Yesus hadir. Kami mau katakan kami bersyukur Tuhan. Kalau kami boleh ibadah kembali pada umas online Tuhan. Kami tahu Tuhan, rencana-Mu indah buat setiap umas Tuhan. Kau berkati setiap kami yang datang. Kau berkati setiap pengurus umas. Kau berkati Tuhan. Kau berkati keluarganya. Kau berkati semua pengurus yang ada. Setiap kami yang datang, kami tidak akan sia-sia. Dan kami membawa sesuatu yang besar. Mujizat masih ada. Apa yang tidak pernah kami lihat oleh mata, tidak pernah kami dengar oleh telinga, tidak pernah timbul dalam hati kami, Tuhan sediakan bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mengasihi Dia, bagi orang yang mengasihi Dia. Tepuk tangan bagi yang dahsyat, tepuk tangan bagi yang dahsyat. Haleluya. Saya mau tanya, adakah yang baru pertama kali hadir? Boleh lambaikan tangan saudara. Wah, luar biasa, ada 10 orang di tempat ini. Boleh diambil oleh para pekerja dengan cepat ya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Kita akan melihat senam tayangan daripada GBI GMR. Boleh dengan segera. Berikan lagi tepuk tangan yang luar biasa. Kita percaya 2 orang yang diutus Tuhan untuk menari buat kita. Kita mau berikan lagi sorak-sorai yang dahsyat. Shalom Oma dan Opa yang dikasih Tuhan ya, supaya badan kita ini sehat dan segar ya. Kita mau sama-sama berdiri, kita akan sama-sama senam ya, supaya badan kita kuat, sehat, segar, nggak loyo karena hawanya mungkin cuacanya dingin-dingin gini ya. Kita mau sama-sama senam ya. Ini luar biasa, yang instruktur senamnya sudah siap ini ya. Boleh. This DJ is breaking all the stars. Let's go.
Oh, dahsyat dan luar biasa. Kita percaya nanti ada yang lain untuk bulan depan ya, ada yang isi acara. Oke, kita akan masuk terus di dalam PPW. Silakan Pak Yanto. Puji Tuhan, shalom Bapak Ibu, Oma Opa, shalom. Dari tempat ini saya melihat wajah-wajah yang penuh dengan sukacita. Haleluya. Oma Opa, Bapak Ibu Saudara, kalau kita ada hari ini di ibadah Umas perdana hari ini wujud bahwa Tuhan mengasihi Oma Opa, Bapak Ibu Saudara, juga saya. Haleluya. Saya percaya pasti ada kesaksian-kesaksian yang Tuhan buat atas Oma Opa, Bapak Ibu Saudara di bulan-bulan yang lalu, bahkan di tahun yang lalu. Hari ini ada, kita patut bersyukur sebab Tuhan baik bagi Oma Opa, bagi saya, bagi kita semua yang mau bersyukur. Katakan amin. Mari bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bersyukur, merayakan kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan yang Tuhan sediakan buat kita. Yang mau bersyukur katakan Amin. katakan yes, 1, 2, 3. Yes, tepuk tangan bagi Tuhan. Hey. Mari antusias dengan Tuhan. Sama-sama. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami bersorak, kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Tepuk tangannya mana bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami sepakat bersorak Tuhan, kami tinggikan nama Tuhan. Dengan haleluya. Sama-sama katakan soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Bapak Ibu, Oma Opa, sorakan haleluya bagi Dia. Soraklah. Haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Sukacitanya mana tepuk tangannya. Haleluya. Kalau kita bersukacita, pasti ada tari-tarian untuk Tuhan. Aminnya cuma di depan. Ada tarian-tarian untuk Tuhan. Yang siap menari katakan yes. Ikuti saya Bapak Ibu Saudara. Katakan dari sebelah kanan dulu ya, kanan saya bagi kiri saudara ya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Siap? Yuk sama-sama. Soraklah soraklah haleluya. Lagi soraklah. Lebih lagi. Kami nyanyikan haleluya bagi Tuhan sama-sama ya. Haleluya. Ku mau nyanyi tentang Dia, haleluya. Ku mau sorak tentang Dia, haleluya. Ku tak dapat hidup tanpanya. Sekarang ku ada ciptaan baru.
dan ku hidup dalam keselamatannya tak ada tutup. Bapak Ibu sendiri katakan kepada Tuhan dengan sukacita, haleluya, haleluya, haleluya. Ku mau sholat, ku katakan hidup tanpa lelah. Sekarang ku ada ciptaan baru dan ku hidup dalam keselamatannya tak ada tutup. Berikan ku puji, yuk menari kembali kepada Tuhan sama-sama. Tepuk tangan sekali buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Ada sukacita yang luar biasa. Kita percaya ya, kalau Tuhan itu baik buat saudara dan saya, amin. Sungguh baik, amin. Sangat baik. Dari Ibu Lia, saya percaya Ibu Lia ini luar biasa ya. Kita percaya di tempat ini ada 500 orang, amin. Percaya. Walaupun ada 50 atau 100 orang, kita percaya 500 orang, 500 jiwa-jiwa Tuhan kirimkan untuk ibadah rumah setiap bulan. Yang mau katakan yes, yang mau katakan amin. Kita persiapkan nanti kita buat firman Tuhan, amin. Bapak, kami bersyukur Kau Allah yang luar biasa. Firman yang disampaikan tidak akan kembali dengan sia-sia. Menjadi rema buat setiap kami. Kau berkati Ibu Gembala Umas kami yang terkasih, Bu Hana Tuhan. Sembunyikan dia di balik salib. Apa yang dia sampaikan berasal daripada Engkau. Isi hatimu ada di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami hanya mau katakan kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Tuhan. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Berikan tepuk tangan yang dahsyat. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu.
tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus. Ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Angkat tangan Oma dan Opa. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, kepujian nama-Mu. Mari kita bangkit berdiri Oma dan Opa. sebentar kami akan duduk diam. Kami akan mendengarkan apa yang menjadi isi hati-Mu, curahkan atas setiap kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tutup bungkus kami di dalam kuasa darah-Mu. Setiap rancangan yang bukan daripada Allah datangnya, kami tolak dalam nama Yesus. Oh, setiap serangan-serangan balik atas kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Biarlah kami terima semua yang baik yang daripada Tuhan. Haleluya. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Nah, hari ini saya akan bawakan firman memiliki roh yang berbeda. Sama-sama katakan roh yang berbeda. Saya melihat Bapak Ibu, Oma dan Opa di sini
itu saja sudah berbeda ya. Yang lain mungkin di rumah lagi memasak, lagi melakukan tugas-tugas hari-hari. Tetapi kalau Bapak Ibu, Oma dan Opa ada di sini itu sudah berbeda. Nah, ada cerita begini ya. Kita lihat, nah ini ya. Kira-kira ada yang berbeda nggak? Apa bedanya? Iya, yang lain gelap, yang ini menyala ya, yang ini terang, yang lain gelap. Lah itu berbeda. Nah, saya percaya kita anak-anak Tuhan, Oma dan Opa, nggak cuman Oma dan Opa yang biasa-biasa saja ya, tapi menjadi Oma dan Opa yang berbeda. Amin. Katakan saya berbeda. Ya. Tunjuk sebelahnya, kamu juga berbeda ya. Ya. Oh, puji Tuhan ya, puji Tuhan. Nah, ini nanti tolong Samuel ikutin terus ya, terus karena agak cepat ya. Berbeda, klik berikutnya lagi ya. Nah, berbeda, lihat ya, berbeda sendiri. Yang lain kalau berbeda itu enak nggak sih? Oh kan dia lolok, kamu, kita kan mau duduk, kamu berdiri sendiri. Enak nggak sih? Mungkin secara dunia ditolak nggak enak ya. Tetapi kalau kita berbeda di mata Tuhan, berbeda menurut kehendak Tuhan, itu luar biasa. Amin. Katakan luar biasa ya. Jadi harus berbedanya sesuai dengan kehendak Tuhan ya. Nah ini ya, ini luar biasa ya. Nah seperti hari ini kita mau belajar dari seorang yang bernama Kaleb ya. Kaleb itu ya ada 12 pengintai. 12 pengintai dikirim oleh Musa menuju ke tanah perjanjian ya. Dikirim Musa. Sini. Anton, John. Wah, siapa? Ditunjuk Musa 12 orang ya. Tetapi yang 2 orang ini berbeda. Yang 10 biasa-biasa saja. Yang 2 orang ini berbeda. Akhirnya yang 2 berbeda ini boleh masuk tanah perjanjian, memiliki tanah perjanjian. So yang 10 ini ketinggalan ya. Nah, kita mau lihat apa sih bedanya, apa yang membuat mereka berbeda dan unik ya. Berbeda yang Tuhan suka. Ini apa yang membuat mereka berbeda yang Tuhan suka. Yuk kita baca ayat firman Tuhannya, Bilangan 14 ayat 24. Yuk sama-sama baca ya. 3, 4. Tetapi hambaku Kaleb, karena lain jiwa yang ada padanya, ia mengikut aku dengan sepenuhnya, akan kubawa masuk ke negeri yang telah dimasukinya itu, dan keturunannya akan memilikinya. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan ya, dikatakan yang ada merahnya itu jiwa yang ada padanya berbeda. Oh Buana, itu beda jiwanya. Bukan negatif. Di dalam bahasa Inggrisnya kita lihat yuk, klik berikutnya lagi ya. Dikatakan different spirit ya, roh yang berbeda ya. Katakan sama-sama, roh yang berbeda. Apa sih yang membuat Kaleb ini beda? Roh yang berbeda ya. Nah kita lihat ya, kita lihat berikutnya lagi, nama Kaleb ya. Nama Kaleb itu artinya gagah berani, tidak sabar, bergerak dengan cepat dan buana, kami ini sudah umur 85. Ada yang 85 tapi masih gagah luar biasa. Tadi siapa? Oh, Ibu Oma Kimwa. Oma, wah gesit sekali, umurnya berapa? 86 saya tahun ini. Wis, luar biasa. Tapi masih gagah ya, luar biasa. Nah, ini seperti Kaleb ya. Gerak cepat luar biasa, kesetiaannya tinggi ya. Spirit yang berbeda, semangatnya tinggi, jiwa dan rohnya luar biasa. Nah, bagaimana supaya kita mempunyai roh yang berbeda? Kenapa Kaleb mempunyai roh yang berbeda? Di masa tuanya, di masa tua umur 85 ya, umur 85, ketika dia ditugaskan Musa, dia berusia 40 tahun. Di sini yang usianya 60 tahun ke atas, angkat tangannya. Wah, hampir semua. Yang usianya 70 tahun ke atas. 1, 2, oh banyak juga. Yang usianya 80 tahun ke atas.
Wow ya, Oma Kimba ya, saya percaya ya. Nah ini luar biasa. Si Kaleb waktu ketemu Musa umur 40 tahun ya, Kaleb ditugaskan untuk menjadi mata-mata 12 pengintai, salah satunya Kaleb ya. Nah ketika dia sudah memasuki tanah perjanjian, kemudian di usia 85, sama-sama katakan 85. Usia 85 kira-kira gigi sudah ada yang copot belum? Kulitnya masih kinclong apa ada keriputnya? Rambutnya sudah menjadi kuning apa sudah menjadi putih? Kuning karena dicat. Ya nggak apa-apa, oma modern ya. Rambutnya memutih, ya mungkin matanya, wah, tapi dikatakan di sini Kaleb ini luar biasa. Dia mengatakan, saya usianya 85 tetapi masih sama seperti 45 tahun yang lalu. Jadi pada waktu umur 40 dia katakan aku masih sama. Wow, katakan wow. Nah, siapa yang mau masih sama seperti dulu? Oh, saya juga ngaco ya, saya mau masih sama. Jadi masih mau sama semangatnya, oh tubuhnya masih mau seger, mau sama ya. Nah ini Kaleb juga mengatakan sama ya, sama kekuatanku masih sama. Apa yang menjadi rahasianya ya? Rahasianya nomor satu adalah perkatakan firman Tuhan. Sama-sama katakan, perkatakan firman Tuhan. Siapa di sini kalau pagi baca firman Tuhan? Aduh percaya luar biasa Oma dan Opa di tempat ini semuanya baca firman. Bacanya bukan cuma gini, tetapi dibaca ya, dibaca dengan mulut, direnungkan, kalau perlu dihafalkan ya. Jadi ini ya, perkatakan firman Tuhan ya. Jadi yang diperkatakan bukan gosip. Tahu nggak tadi di Tampak Siring tadi ada oma yang datang rambutnya merah, itu kayak pajangan Natal itu merah ya. Wah, enggak gitu, tetapi memperkatakan apa? Firman Tuhan ya, memperkatakan firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam. Ketika kita memperkatakan firman Tuhan, yuk kita lihat ayat firman Tuhan di Yesaya 55 ya. Demikianlah, yuk sama-sama baca ya, 3-4. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku, ia tidak akan kembali padaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang ia kehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruhkan kepadanya. Ketika firman Tuhan kita perkatakan ya saya seringkali tumpang tangan. Aku disertai Tuhan kan ngomong, aku akan menyertai engkau sampai pada kesudahannya. Saya tumpah tangan, aku disertai Tuhan sampai pada kesudahannya. Nah, artinya apa? Tuhan ya, di sini dikatakan firman itu akan melaksanakan apa yang difirmankannya. Ketika firman Tuhan mengatakan akan menyertai, firman Tuhan mengatakan itu, firman itu akan melaksanakan. Jadi ketika kita sendiri, ketika kita mungkin dalam bahaya, firman Tuhan melaksanakan firman-Nya ya. Aku menyertai engkau dimanapun engkau berada, sampai kapanpun aku menyertai engkau. Siapa suka merasa sendiri? Siapa di rumah suka merasa aku sendiri gitu? Tapi firman Tuhan katakan engkau disertai Tuhan. Amin ya. Selalu kita perkatakan aku disertai Tuhan. Nah ini firman Tuhan. Jadi memperkatakan firman Tuhan. Kenapa? Hati-hati, hidup mati kita itu karena uang. Iya, apa firman Tuhannya sama-sama baca ya, 3-4. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka mengembangkannya, ia akan memakan buahnya ya. Jadi hidup mati kita bukan dikuasai. Setiap hari telepon anaknya, kamu itu nggak datang. Ini mami nggak ada uang. Setiap kali anaknya ditelepon, ini mami nggak ada uang buat bayar kontrakan. Besoknya telepon, ini mami nggak ada uang buat beli beras. Nah, lain kali kalau ada telepon, aduh nggak mau takut.
takut ditelepon mama dimintain uang terus ya. Nah, kenapa? Karena hidup matinya masih dikuasai uang, tapi hidup mati kita dikuasai ketika kita mungkin ya uangnya sudah tinggal sedikit. Kita perkatakan firman Tuhan, aku diberkati Tuhan, aku dikasihi Tuhan ya. Mungkin kalau mama saya masih hidup, dia akan cerita banyak ya. Dia tinggal sendirian ya. Kalau dia kepingin sesuatu ya, dia tuh cuman, Tuhan, aku kepingin pisang. Tiba-tiba ada orang nganterin pisang ya. Dia tanaman-tanaman di rumahnya dia doakan ya, kamu harus berbunga, kamu harus berbunga, berbunga yang bagus, dipelihara, disiram dan berbunga bagus ya. Nah, ini perkataan firman ya, hidup mati kita dikuasai firman. Siapa mau melihat hari-hari yang baik, mau melihat anak cucu kita diberkati Tuhan? Siapa mau lihat anak cucu diberkati Tuhan? Oleh karena itu, perkatakan firman, perkatakan kehidupan. Jangan perkatakan dasar ya, anak nggak tahu diri, jangan. Tetapi kita mau perkatakan, engkau anak yang luar biasa, engkau diberkati Tuhan. Oh, apa saja yang kau lakukan dibuat Tuhan berhasil, dan Tuhan akan membuat perjalanan anak kita berhasil. Amin. Kalau ketemu cucunya mungkin nakal ya, tapi kita nggak mau, dasar cucu nakal anak-anak. Jangan, tapi kita mau perkatakan, cucuku ya, engkau diberkati Tuhan, engkau dikasihi Tuhan. Amin. Aminnya, amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan, woi ya, puji Tuhan ya. Oh ya, mulut dipakai untuk memuji dan menyembah Tuhan ya. Oh, memuji menyembah Tuhan. Mulut dipakai untuk menghidupkan ya. Yang sakit, mungkin saraf-sarafnya yang sakit, kita enggak aku mau telepon Pak Kiki, aku mau telepon Bu Ena, sakit ya. Tetapi mulut kita penuh dengan kuasa. Kita mau tumpang tangan atas boyok kita yang sakit, kita mau katakan sembuh, kesembuhan terjadi pada tulangku. Amin. Hari ini siapa yang datang dengan lutut yang sakit? Yuk tumpang tangan, katakan, lutut engkau sembuh ya. Engkau sembuh, kesakitan di lututku sirna, kesembuhan terjadi dalam nama Yesus ya. Kita mau percaya, kita mau katakan pada sel-sel yang mati di tubuh kita, kita hidupkan ya. Perkataan untuk berperang, memperkatakan janji Tuhan ya. Tuhan berjanji memberkati kita ya. Tuhan berjanji memberikan kelimpahan pada kita. Kita mau terima dalam nama Yesus, kelimpahan terjadi dalam hidupku. Amin. Firman Tuhan juga bisa menimbulkan iman dalam hidup kita ya. Oke, tolong terus Samuel ini yang sakit, ketika sakit kita tumpang tangan atas yang sakit sehingga sembuh ya. Kemudian menimbulkan iman. Hati-hati, perkataan yang salah itu dapat merusak pendapat dan pandangan orang. Kalau kita, mungkin saya lagi ngobrol sama Ibu Sinta ya, saya ngomong, itu sebelah kamu itu ya, gendut jelek. Bu Sinta, oh iya, dia langsung bikin, iya sebelahku gendut jelek gitu ya. Nah, hati-hati ya, perkataan kita itu hati-hati, itu dapat merusak pikiran pendapat orang lain. Nah, hati-hati ya. Jadi jaga lidah kita terus ya, Samuel, terus ya. Jaga lidah kita. Nah, hati-hati, perkataan kita juga mencipta ya, mencipta. Kita lihat keluarga kita mungkin sering berantem, sering saling nggak cocok. Kita mulai ciptakan ya, keluarga yang bahagia terjadi dalam hidupmu ya nak. Kita ciptakan, Bu Hana, tetapi jengkelin nggak apa-apa, tapi kita mulai ciptakan ya. Mulut kita dipakai untuk menciptakan keluarga yang bahagia terjadi dalam hidupmu ya. Terus jaga lidah ya, hati-hati ya. Terus Samuel, terus ya, terus. Nah, jaga lidah ya. Jadi jaga lidah kita, jangan ngomong sembarangan. Terus ya. Hati, jaga hati. Kenapa kok harus jaga hati? Kenapa? Karena yang keluar dari mulut kita berasal dari hati ya. Saya lihat teman-teman ya,
Kalau yang ngomongnya mulai gak enak, mulai di kuping nih gak enak, itu berarti hatinya lagi gak enak. Ya, Oma dan Opa. Jadi perkataan kita itu harus bagus, ya. Karena hati kita bagus. Hati yang bagus, hati yang baik akan mengeluarkan perkataan yang baik. Bagaimana supaya kita mengeluarkan perkataan yang baik? Harus jaga hati. Buana, tapi tadi pagi datang aja saya udah dimarahin itu sama itu apa namanya sama yang bertugas itu. Woi, sini, cek, lindungi. Masa ngomongnya weh gitu ya. Saya kan tua Buana. Udah nggak apa-apa ya, nggak apa-apa ya. Jaga hati ya. Nah, supaya kita perkataan yang keluar dari kita adalah perkataan berkat ya. Jadi jaga hati kita ya. Kemudian perkataannya jangan yang macam-macam weh gitu. Ada gambarnya, coba terus lagi. Terus, nah itu perkataannya jangan perkataan kematian, nanti menimbulkan kematian. Oke, kita lihat 10 pengintai, perkataan 10 pengintai, antara perkataan 10 pengintai dan Yosua serta Kaleb. Yuk, berikutnya lagi, terus. Nah ini lihat ya, 10 pengintai mengatakan negeri itu payah, raksasanya gede-gede, kita bakal mati, kita bakal dimakan habis dah. Tetapi Yosua dan Kaleb mengatakan, "Wow, negeri yang luar biasa berlimpah susu madunya. Oh, negeri yang hebat ya. Pohonnya, buah-buahannya luar biasa ya. Oh, kita akan memiliki negeri. Oh, mana bisa orangnya raksasa. Kita kalah." Yosua dan Kaleb ngomong, ya, bersama dengan Tuhan kita akan taklukkan, kita akan injak mereka. Ya, Yosua dan Kaleb mempunyai perkataan yang positif, perkataan yang baik. Tetapi mereka 10 pengintai yang lainnya perkataannya negatif, perkataan payah ya. Tetapi Yosua dan Kaleb mempunyai perkataan yang baik. Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang kasih Tuhan, kita harus ingat, ketika mulut kita mulai memperkatakannya tidak baik, kita harus tampan. Diam. Kita ganti dengan perkataan yang baik ya. Oke, terus yang kedua, langkah yang kedua. Terus ya sampai langkah yang kedua. Langkah pertama tadi apa? Caranya supaya kita memiliki roh yang berbeda harus apa? Memperkatakan firman Tuhan. Sekarang yang kedua, kita lihat ya. Yang kedua adalah bertindak dengan iman. Harus punya tindakan iman, action ya. Contohnya si Kaleb ya. Kaleb setelah dia memasuki tanah perjanjian, tapi dia belum punya daerahnya. Tanah perjanjian kan gede, dia belum punya daerahnya. Kemudian dia berkata kepada Yosua, "Yosua, seperti yang Tuhan janjikan, tanah yang aku injak akan menjadi milikku. Aku minta Hebron." Hebron itu adalah pegunungan yang tinggi yang dihuni oleh raksasa-raksasa. Yang lain jiper, yang lainnya nggak mau. Wah, enggak lah, yang itu enggak lah. Daerah yang itu enggak lah, itu daerahnya orang enak, enggak lah. Raksasa-raksasa kaum enak namanya. Enggak, aku enggak mau. Tetapi sang Kaleb mempunyai roh yang berbeda. Ya, Kaleb berkata kepada Yosua, "Yosua, berikan aku Hebron." Yang lain enggak mau, ampun disuruh menempati Hebron, ampun. Tetapi Kaleb berkata, "Berikan aku Hebron." Oma dan Opa, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mungkin Bapak Ibu mengalami gunung yang tinggi di depan Bapak Ibu. Mungkin gunung sakit penyakit, mungkin gunung masalah, mungkin gunung persoalan. Oh, kita jangan katakan, no Tuhan, lepaskan aku, hindarkan aku dari gunung-gunung itu. Tapi mulai hari ini, karena Engkau adalah Oma dan Opa yang berbeda, Engkau katakan, berikan aku gunung itu, berikan aku masalah itu, aku akan singkirkan bersama dengan Tuhan. Amin. Yang amin cuma 1, 2. Sekali lagi ya. Kalau orang lain berkata, "Tuhan, singkirkan gunung-gunung itu, singkirkan sakit penyakit, singkirkan." Oma dan Opa yang berbeda akan mengatakan, "Berikan aku gunung itu ya. Aku akan injak gunung itu." Amin.
masih 50% sekali lagi ya. Ada banyak kegelapan di depan. Tahun 2023 kegelapan di depan. Tuhan, lepaskan aku Tuhan. Hindarkan aku dari kegelapan tahun 2023. Tetapi oma dan opa yang berbeda akan berkata, berikan aku tahun 2023. Aku akan injak-injak semua masalah. Aku akan injak-injak persoalan. Aku akan injak-injak kemiskinan. Amin. Kita berikan kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Puji Tuhan ya. Nah, yang punya gunung masalah, jangan takut, jangan gemeter. Sekarang aja udah susah, nanti katanya 2023 tambah gelap, tambah susah. Tapi kita mau katakan, berikan aku gunung itu. Amin ya, amin ya, amin ya. Berikan aku gunung itu. Aku akan injak-injak. Oke, sekarang yang ketiga, kita lihat. Yang ketiga ya. Yang ketiga adalah roh yang menyala-nyala. Oh, tangannya begini. Roh yang menyala-nyala. Weh, ya. Gini, weh. Api yang menyala-nyala ya. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layani. Enggak bisa. Gak ada uang buat bayar kontrakan, gak bisa. Tetapi hari ini apapun yang terjadi, apapun gunung yang ada di depan kita, roh kita tetap menyala-nyala di hadapan Tuhan. Amin. Buahnya apa? Kaleb rohnya menyala-nyala. Kaleb itu rohnya menyala-nyala selama 45 tahun menanti janji Tuhan. 45 tahun tuh tahunnya lama apa sebentar? Lama. 45 tahun menanti janji Tuhan. Tuhan berikan. Ketika diberikan Hebron, berikan padaku. Yang paling susah dia minta itu Hebron ya, karena dia tahu, karena roh yang ada di dalamnya menyala-nyala ya. Nah, oma dan opa, biarlah rohmu menyala-nyala. Ketika roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan, kita bisa berkata, gunung masalah, engkau tunduk di hadapan Tuhan. Amin. Kita katakan kemiskinan, aku hancurkan setiap roh kemiskinan dalam hidupku. Setiap sakit penyakit aku hancurkan dalam nama Yesus. Amin. Setiap gunung-gunung masalah kita tantang, kita katakan, karena roh yang ada padaku lebih besar dari roh yang ada di dunia. Amin. Roh kita menyala-nyala di hadapan Tuhan ya. 40 tahun ya, 40 tahun menanti janji Tuhan. Ini luar biasa banget ya, luar biasa banget. Yang keempat kita lihat. Yang keempat, selalu bersyukur. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur selalu bersyukur. Tuhan, terima kasih Tuhan untuk gunung masalah yang ada di depanku. Di depanku aku melihat gunung masalah ya. Hebron itu tempat bukit-bukit tinggi, gunung-gunung ya. Gunung masalah di depanku. Ku bersyukur Bapa untuk gunung masalah. Ku bersyukur Tuhan untuk sakit penyakit. Kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Sekalipun kita menghadapi gunung masalah, kita mau bersyukur, selalu bersyukur di hadapan Tuhan. Amin ya, Oma dan Opa ya. Orang yang bersyukur dia tahu waktunya Tuhan ya. Dia tahu waktunya Tuhan, pasti Tuhan akan Tuhan akan apa? Bersama-sama ya, akan kita kalahkan setiap gunung-gunung itu. Itu ada waktunya Tuhan. Orang yang bersyukur tahu waktunya Tuhan. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Tahu, sekarang belum waktunya. Kita cuma bisa melihat gunung itu ya, tetapi akan waktunya gunung itu akan runtuh di bawah kaki Tuhan ya. Oh, ini waktu Tuhan yang terbaik ya. Terus gak bersungut-sungut. Orang yang bersyukur gak bersungut-sungut. Katakan tidak bersungut-sungut.
Tidak bersungut-sungut ya. Orang yang bersyukur ya tahu bahwa Tuhan turut serta di dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Aduh ya. Oh, pandemi ya, nggak bisa jualan, pandemi nggak bisa bekerja. Tapi orang yang selalu bersyukur, dia tahu waktu Tuhan yang terbaik. Dia tahu Tuhan turut serta dalam segala perkara untuk mendatangkan kebaikan dalam kehidupan kita ya. Apapun yang terjadi. Yang kelima, yang terakhir ya. Apa? Katakan, percaya janji Tuhan. Percaya janji Tuhan ya. Oh, percaya, nggak bimbang ya. Yuk kita baca Bilangan 13 ayat 30. Kita baca. Tidak, ya sama-sama 3, 4. Kita akan maju dan menduduki negeri itu, sebab kita pasti mengalahkannya. Amin. Oh, tidak, kita pasti akan menduduki masalah itu. Tidak, kita pasti akan diberkati Tuhan. Ya, kita akan dilimpahi berkat oleh Tuhan. Kita akan disembuhkan Tuhan. Amin. Ya, kita berkata ya, pada gunung itu akan tunduk di bawah kaki Tuhan. Ini selalu orang yang selalu bersyukur ya. Ya, jadi yang pertama tadi menjadi orang yang berbeda, menjadi oma dan opa yang berbeda. Apa tadi yang pertama? Perkatakan firman Tuhan. Yang kedua? Apa yang kedua? Bertindak dengan iman. Yang ketiga? Roh yang menyala-nyala. Yang keempat? Selalu bersyukur. Yang kelima? Oke, sekarang bangkit berdiri. Saya akan supaya gak lupa ya, supaya gak lupa. Yang pertama apa? Coba tangannya. Perkatakan firman Tuhan. Yang kedua? Yuk sama-sama begini. Melakukan dengan iman. Yang ketiga? Keempat? Bersyukur. Yang kelima? Sekali lagi ya, hafal ya. Yang pertama? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Saya percaya oma dan opa akan menjadi oma dan opa yang berbeda. Kita belajar ya di rumah ya. Yuk sama-sama imam musik, pemuji dan penyembah saya ajak ke depan. Kita akan sama-sama menyanyikan Ku percaya janjimu ajaib. Ku percaya janjimu ajaib. Oh, rapata syakara lamaya rawana. Siapa yang punya gunung-gunung persoalan? Coba boleh saya lihat tangannya yang punya gunung-gunung persoalan. Mungkin gunung persoalan kemiskinan, mungkin gunung persoalan sakit penyakit, mungkin gunung persoalan disolimi anak menantu, mungkin gunung persoalan yang lain-lain. Tapi hari ini kita mau berkata kepada gunung persoalan itu, ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janjimu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatanmu. Ku percaya. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh katakan ku percaya. Percaya janjimu ajaib. Oh, lama
shekera lama ya rama. Kira takara lama shekera lama ya rama ya rama ya rama she. Oh rama rama ya rama ya rama ya rama sana rama she. Kira rama ya rama ya rama ya rama she. Kira shekera shekera kekuatan kau berikan pada Mama dan Bapak Ibu yang yang hadir pada hari ini, menjadi Oma dan Bapak Ibu yang berbeda. Oh, yang di rumah-rumah juga menjadi Bapak Ibu Oma dan Bapak yang berbeda. Kekuatan aku lepaskan dalam nama Yesus. Aku lepaskan kekuatan. Aku lepaskan hati yang sungguh-sungguh, hati yang melekat pada Tuhan, hati yang cinta Tuhan, raya menyala-nyala. Aku lepaskan dalam nama Yesus. Terjadi dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak Surgawi, terima kasih. Sebentar kami akan masuk di dalam kelompok. Bapak Surgawi, Engkau tolong kami, Engkau berikan kekuatan pada kami, supaya kami boleh belajar seturut dengan firman Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih untuk anugerah-Mu. Terima kasih Bapak. Kami serahkan sebentar, acara sebentar ini kami berkenalan di dalam kelompok. Tuhan mau pimpin kami, Tuhan mau sertai kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami percaya kekuatan Kau berikan pada Oma dan Opa. Oma dan Opa yang punya masalah yang tadi angkat tangannya. Kami percaya kekuatan Tuhan berikan. Damai sejahtera Tuhan limpahkan. Oh Bapak, berkat-berkat Tuhan limpahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama-Mu saja kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan Bapak Ibu, Oma dan Opa duduk. Bapak Ibu, mungkin Bapak-bapak, Pak Petrus, Pak Gunawan boleh minta tolong enggak? Ini dibagi menjadi dua kelompok, kelompok depan, kelompok belakang. Kalau bisa dibagi di buletin, ini juga di buletin dua kelompok. Oke, saya akan serahkan pada Ibu Vivi. Dibagi kelompok yang sebelah kanan, dibagi dua atau satu yang sebelah kanan? Ya, yang depan satu kelompok, yang belakang satu kelompok, sini satu kelompok. Saya akan berikan ini sebentar. Ayo Oma Opa semangat. Ya, kita bangkit Ayo. berdiri, ya, bangkit berdiri. Dengan cepat membentuk kelompoknya. Ya. Nanti akan dibahas oleh Bu Ana apa yang diadakan di perkelompok-perkelompoknya.
dibagikan. Bapak Ibu pelayan Tuhan, tolong Ibu Suryana boleh bantu di sini, Ibu Ratna boleh bantu di dalam kelompok depan. Tolong formnya dibagikan supaya kita tulis datanya. Formnya tolong dibagikan. Ya, Bapak Ibu pengurus, formnya tolong dibagikan. Kemudian kita akan mendata. Ya, silakan untuk mendata. Bapak Ibu pengurus, tolong dibuka HP-nya. Di situ saya sudah siapkan pertanyaan-pertanyaan. Bu Susi, hadiahnya sudah disiapkan. Ya, Bapak Ibu pengurus, dengar, Ibu pengurus, Bapak Ibu pengurus, coba tolong dengarkan saya. Kami sudah siapkan ya, satu kelompok ada 5 hadiah ya. Nanti ada pertanyaan, nanti yang bisa jawab di dalam kelompok dapat hadiah ya. Yang bisa jawab dalam kelompok dapat hadiah. Satu kelompok 5 pertanyaan ya. Satu kelompok 5 hadiah. Tolong Bu Susi untuk bagi 5, 20 bagi 4 berarti 55. Satu kelompok 55. Yang pertanyaannya ada di dalam HP Bapak Ibu, di dalam HP para pengurus. Tolong dilihat pertanyaannya, sudah ada di dalam HP. Nah, Bapak Ibu nanti dikasih pertanyaan sama pengurus, langsung jawab ya. Yang bisa jawab dikasih hadiah ya, dikasih hadiah. Oke? Ya, saya serahkan waktunya kepada ibu-ibu pengurus. Tolong didata, tolong didata.
Ya, Oma dan Opa yang di grup ini sudah selesai semua misinya. Ya, ya. Coba ya dengarkan ya pertanyaan saya. Yang bisa nanti langsung tunjuk jari ya. Siapa yang udah selesai isi? Coba anu dulu, latihan dulu. Ya. Oke ya. Nah pertanyaannya nomor 1 ya. Oke ya. Dari 12 pengintai tadi, siapa yang memiliki roh yang berbeda? Ya, Bulian. Kaleb dan siapa? Yosua. Oke. Oh, kasih tepuk tangan dong untuk Bulian. Oke. Yang sudah dapat, jangan anu ya, jangan jawab lagi ya. Boleh jawab, tapi anu jangan terima lagi. Oke. Sekarang dengarkan ya. Ada 5 langkah untuk menjadi orang yang berbeda ya. Langkah pertama apa, kedua apa, ketiga? Ya. Langkah pertama. Bentar, kalau saya belum setuju nggak boleh ngomong dulu ya. Oke ya. Ulangi ya. Tadi yang pertama udah ulangi. Sekarang yang kedua apa? Tuh. Oke, ya. Oke, yang ketiga dan keempat. Pertama gayanya gimana yang pertama? Perkatakan iman. Coba Bapak Ibu Oma dan Opa perkatakan iman gimana? Perkatakan iman. Kedua apa tadi? Bertindak ya, bertindak dengan iman ya. Oke. Coba sekali lagi bertindak dengan iman gimana? Dapat hadiah langsung. Ini belum kasih. Oh iya. Percaya. Yang ketiga tadi apa? Percaya. Yang menyala gimana gayanya? Berdiri. Yang keempat gimana? Bersyukur. Kelima? Percaya. Pintar luar biasa. Sekarang pertanyaan yang terakhir ya. Ketika kalian punya roh yang berbeda, ayatnya yang membuktikan bahwa dia memiliki roh yang berbeda. Apa? Ayatnya ingat gak tadi? Kalau kalian udah jangan, yang udah jangan. Berikan kesempatan nanti belum. Ayo kalian belum, ayo. Apa akibatnya? Bapak tidak. Apa akibatnya orang yang memiliki roh yang berbeda? Apa akibatnya? Kalau mempunyai, nanti kita kan belajar tentang roh yang berbeda. Akibatnya supaya apa? Supaya kita semangat. Supaya semangat. Supaya apa lagi? Sayang Tuhan. Juga. Ada lagi. Jalan sama Tuhan. Ada lagi. Action. Bukan. Apa lagi? Ingat gak? Apa lagi? Ingat gak?
kepadaku. Ya, berikan hidupmu kepadaku. Oke? Coba sama-sama katakan, berikan hidupmu kepadaku. Keren ya, keren ya, keren. Karena ini tadi nggak ada yang jawab. Bukan saya, bukan ibu. Oke, sekarang pertanyaan ekstra. Atau pertanyaan ekstra. Coba ayat firman Tuhan supaya kita hati kita tidak terluka. Ayat firman Tuhannya apa? Pasti ada. Saya kirim ke you ya. Aku kirim ya videonya. Supaya kita jaga hati kita. Ayatnya. Supaya kita jaga hati kita. Ayatnya ada di mana? Di Amsal berapa? Ayat 'Akan menyumbangkan satu pujian. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kita berikan tepuk tangan yang luar biasa. Kita percaya Pak John semangat ya. Walaupun duduk di kursi roda, tapi dia mencintai umat, dia hadir, dia datang, dan dia punya kerinduan untuk membawakan satu pujian buat Tuhan. Dan dia percaya
Bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Hidup dengan mujizat Tuhan. Oma-opa jangan ada yang pulang dulu sebelum doa berkat ya. Ya, Pak John nanti di depan sini aja, di kursi roda. Minta tolong kursi rodanya di sini aja ya, supaya dekat ke kabel ya. Terima kasih Tuhan memberkati. Di sini aja. Bapak Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan, kita senang sekali berjumpa kembali dengan Bapak Ibu, Oma dan Opa. Nah, kita lihat yang di depan kita ini adalah Opa John. Opa John itu biasanya kalau kita di pelayananku, beliau ini main gitar ya. Nah, sekarang Opa John kemarin itu kena stroke, tapi puji Tuhan, semua anugerah Tuhan ya. Ya bisa kembali hadir, bisa bersama-sama kita. Nah, Opa John akan menyanyikan sebuah lagu ya, Opa ya. Ya, bagi Tuhan tidak pernah ada yang mustahil. Silakan Opa John. Ya, nanti saya bantu. Bagi Tuhan. Ibu Ratna suruh nyanyi katanya. Ayo. Kata-katanya ya, Pak John dibantu sama Ibu Ratna katanya suruh nyanyi. Mau dengar suara emasnya Bu Ratna. Teksnya boleh ditayangkan? Gak apa-apa Pak John, nanti saya bantu. Nanti Roh Kudus langsung keluarkan suara-suara yang baru ya. Bagi Tuhan Ada yang mustahil. bagi Tuhan tak ada mungkin kunjungan disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakannya. Bagi Tuhan, Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dimuliakannya. Bagi Bapak Ibu kita muliakan, kami mengucap syukur dan terima kasih. Hari ini benar-benar Roh Kudus bekerja dalam hidup kita. Sehingga merasa benar-benar saya dijawab. Saya dijawab. kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Saya Tuhan. merasa luar biasa. Saya mau datang ke sini sendiri dengan berpikiran Tuhan luar biasa. Sampai saya merasa tangan kiri saya bisa bekerja, bisa angkat. Sebenarnya kalau di bagian dingin begini nggak bisa tahan saya. Tapi ini luar biasa di sini. Luar biasa. Karena udah lama saya nggak datang ke sini. Begitu hari
hari Senin kemarin Ibu Gembala ke rumah saya, 5 orang ke rumah saya. Jadi saya waduh, saya bilang saya dihormati, malu saya, malu. Akhirnya saya datang di sini. Pada waktu saya masuk rumah sakit tahun 2018 sampai 19 saya stroke ringan. Itu semuanya Pak Tony Mulia datang, semua orang gede dan datang lihat saya ini apa? Saya nggak punya apa-apa, tapi saya lihat Tuhan Yesus luar biasa, luar biasa. Terima kasih, terima kasih. Mari kita angkat tangan kita buat Pak John. Terima kasih Tuhan. Tuhan boleh berdoa. Kami berdoa Tuhan, terima kasih. Datanglah kerajaanmu dan jadilah kehendakmu di dalam pribadi kami, dalam pikiran kami, dalam hati kami. Terus bekerja tiap hari. Jangan kami lupa Tuhan. Jamah kami dengan rohmu. Jamah kami supaya kami selalu bersyukur hanya kepada-Mu Tuhan. Untuk menghadapi tahun 2023 kami dikuatkan, dipulihkan yang apa yang dijelaskan oleh Ibu Gembala terjadi semua di dalam firman Tuhan. Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Terima kasih banyak Tuhan. Inilah doa dan penyembuhan kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Kalau sebentar kita pulang ke meeting kami, sertai kami semua tiba di rumah kami masing-masing dengan selamat. Terpujilah Engkau ya Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Semua yang kemuliaan bagi Tuhan, amin. Kita akan mendengarkan pengumuman dari Bu Yuli, silakan boleh ke depan. Tetap semangat Opa Oma. Puji Tuhan. Setelah 3 tahun ya COVID yang membuat kita tidak bisa bertemu, tidak bisa ibadah, akhirnya kemurahan Tuhan hari ini seberapapun kita ada, Tuhan hadir, Tuhan melihat isi hati kita ya. Terima kasih Bu Hana hari ini sudah memberkati Opa Oma dan kami semua dengan firman Tuhan, isi hati Tuhan yang harus kita lakukan. Opa Oma diberkati? Siapa yang diberkati? Wow, luar biasa. Haleluya. Ini mau ingatkan Opa Oma untuk bulan depan ya, Desember, tanggal 12 Desember. Hari Senin jam 9. Ya, tanggal 12 jam 9 ya. Bukan jam 10 ya, Opa Oma ya. Jadi jam 9 kita akan merayakan Natal di sini. Ayo Opa Oma dari sekarang kalau ketemu teman apa ada telepon, tolong ini loh kita Umas ada rayakan Natal 12 Desember, mau ikut enggak gitu. Ya, kalau mau ikut tuh nanti ditaftar, Bu Hana apa Bu Ratna siapa? Saya bawa temen gitu, jadi kita tahu ya. Terus tadi semua sudah isi form ya? Ada yang belum isi? Sudah ya, puji Tuhan. Nanti pengurus-pengurus Umas nanti akan menghubungi ya, nanti untuk Natal. Bu Hana ada tambahan lagi mau pengumuman? Oke. Untuk Natal bajunya Opa Oma mau pakai merah, oke, mau pakai hijau, oke ya. Jadi ada nuansa Natal. Nah, seperti pohon Natal di depan ini. Mau pakai hijau boleh, merah boleh. Nanti kita foto-foto sama Bu Hana biar lebih kece, lebih keren Opa Oma. Ya. Ada lagi? Oke ya. Mama, sebelum kita selesaikan ibadah ini, kita mau doa syafaat ya. Kita mau doa syafaat. Kita bangkit berdiri ya, mari kita sama-sama. Ibu Yuli sebentar persembahan dulu ya. Persembahan. Sorry, iya, kita belum persembahan ya. Oma dan Opa, kita akan memberikan yang terbaik, amin. Mari kita satukan dalam doa. Bapak kami bersyukur
Apa yang kami tabur tidak akan kembali dengan sia-sia. Tuhan memberkati setiap taburan kami. Yang siap menabur boleh sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Bagaimana jempolnya? Sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Jempolnya, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Katakan dari selama-lamanya, untuk selama-lamanya. Sorak-sorai buat anak kita yang luar biasa. Tuhan Yesus baik. Yes. Saya persilakan Ibu Yuli untuk doa syafaat. Oma, ayo kita bangkit berdiri, kita satukan hati, kita mau berdoa syafaat. Bapa kami yang di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kemurahan, untuk kasih-Mu yang begitu besar. Kami tahu Tuhan hari ini kami boleh berada di sini. Engkau tentukan kami. Biarlah segala pujian, penyembahan kami boleh menyukakan hati-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman. Sekali lagi Tuhan Kau ingatkan kepada Opa Oma. Kami harus perkatakan firman setiap hari. Bukan saja perkatakan, tetapi Tuhan kami harus melakukannya. Supaya roh kami menyala-nyala terus Tuhan bagi Engkau. Amin. Dan satu hal yang paling penting, masalah apapun di dalam kehidupan kami, Engkau mengajar kami hari ini Tuhan, kami tidak boleh bersungut-sungut, tetapi tetap bersyukur bahwa Engkau Tuhan yang baik. Engkau izinkan semua masalah terjadi, Engkau ada tujuan yang lebih baik untuk kami. Ketika kami taat kepada Engkau Tuhan, kami akan bersorak-sorai Tuhan, karena kami percaya kami mempunyai Tuhan yang ajaib. Kami akan meraih, kami akan menerima segala berkat, dan Engkau genapi Tuhan janji-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak hari ini melalui Ibu Gembala kami, Ibu Hana. Kau sampaikan isi hati-Mu kepada kami semua, baik Opa Oma. Biarlah Tuhan kami boleh melakukannya dengan taat. Tuhan terima kasih untuk Ibu Gembala Umas kami, Ibu Hana Tuhan.
yang selalu Tuhan boleh ingatkan kami menggembala Tuhan opa-oma di sini. Kiranya Tuhan Kau memberkati Ibu Hana lebih dan lebih lagi Tuhan. Kau taruhkan visi misi yang daripadamu di dalam hati Ibu Hana, sehingga Ibu Hana dimanapun berada Tuhan, dia boleh menjadi berkat dan banyak jiwa boleh diselamatkan Tuhan oleh firman-Mu. Kau berkati Tuhan Pak Santoso sebagai suami bersama dengan anaknya. Apapun Tuhan dan keluarga kerjakan, Kau buat berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk membalas sidang kami Tuhan Pak Niko. Kau berkati Tuhan, Kau berkati istri dan semua isi keluarganya. Begitu juga dengan Tuhan Gembala Rayon 1D Pak Kiki bersama istri dan keluarganya. Semua Tuhan hamba-Hamba-Mu Tuhan, pekerjaan telah Kau bentuk Tuhan. Kiranya Tuhan semua kami boleh mendengar suara-Mu, melakukan semua apa yang ingin kami lakukan. Sekali lagi Bapak, kami mengangkat tangan kami. Kami mau berdoa untuk negara kami Indonesia. Ada shalom Indonesia, ada shalom Indonesia, ada shalom Indonesia. Kami tahu Tuhan semua meramalkan tahun depan adalah tahun yang terburuk. Tetapi kami percaya Tuhan, kami anak Tuhan, ada tahun yang terbaik bagi kami. Kiranya Tuhan Kau mengamankan negara kami. Segala bencana kecelakaan Tuhan Engkau halaukan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Melalui bencana Tuhan, semua rakyat Indonesia boleh disentuh hatinya, bahwa kami harus lebih tekun lagi di dalam doa Tuhan, berseru kepada Engkau Tuhan pencipta langit dan bumi. Terima kasih Bapak. Kau juga memberkati Tuhan Bapak Presiden kami Pak Jokowi bersama dengan wakil, dan semua pemerintah yang telah terbentuk dari atas sampai bawah. Kau berikan roh takut kepada semua rakyat Indonesia kepada Engkau. Dan Engkau membuat Tuhan semua pemimpin Tuhan boleh menjalankan Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau rencanakan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami meninggalkan ibadah kami mau menerima berkat yang datang daripada. Sebelum terima berkat, mari kita nyanyikan bersama-sama. Ku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Aku bersama itu di setiap langkahku. Aku bersyukur padamu Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidup. Aku bersama itu di setiap langkahku. Mari kita buka hati kita untuk terima berkat daripada Bapa. Kita angkat kedua tangan kita. Biar berkat kasih karunia daripada Bapa turun melimpah atas Bapak, Ibu, Oma dan Opa yang dikasih Tuhan. Berkat damai sejahtera, berkat sukacita, berkat kekuatan boleh terjadi pada Oma dan Opa. Bahkan berkat kekuatan untuk menjadi
berbeda, menjadi oma dan opa yang berbeda terjadi pada Bapak Ibu oma dan opa sekalian. Mulai sekarang sampai selamanya, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita di awan yang permai. Sama-sama yang diberkati Tuhan katakan amin. Oma dan opa silakan duduk. Oma dan opa terima kasih untuk kedatangannya. Jadi ingat nanti tanggal 12. Tanggal berapa? 12. Pakai baju apa? Hijau atau merah. Boleh bawa teman-teman, nanti kita akan hubungi Oma dan Opa untuk pengumuman berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Oma-oma selamat siang. Tuhan Yesus pelihara dengan kesehatan yang sempurna. Sampai berjumpa di bulan depan. Tidak bermenang dalam segala perkara, yang bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Tidak ada di pihak siapa